Oke, di bagian kedua ini adalah konsep dasar di mana dalam gerak proyektil konvensional massa benda dianggap tetap dan salah satunya gaya yang bekerja adalah gravitasi bumi. Dari akibatnya lintasan benda berbentuk parabola, di mana perubahan massa ini membuat gaya dorong atau thrust yang bekerja pada roket menjadi tidak konstan dibandingkan beratnya. Dengan kata lain, percepatan roket berubah dari waktu ke waktu. Maka persamaan ini dikenal sebagai persamaan thrust roket. Secara fisik, persamaan ini menunjukkan bahwa gaya total pada sistem tidak hanya berasal dari gaya luar, tetapi juga dari perubahan momentum akibat keluarnya massa dari sistem. Oke, di sini ada teori dan persamaan gerak. Untuk menyederhanakan analisis, penulis mengasumsikan bahwa massa roket berkurang secara linear terhadap waktu, dengan M0 adalah massa awal dan K merupakan laju pembakaran bahan bakar. Dengan asumsi gaya dorong konstan dan arah tetap, persamaan gerak roket dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Kedua persamaan ini dapat diintegrasikan untuk memperoleh kecepatan dan posisi sebagai fungsi waktu. Dari sini dapat dilihat bahwa kecepatan roket bergantung pada waktu melalui logaritma alami, menunjukkan efek langsung dari perubahan massa terhadap gaya dorong. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa lintasan roket dengan massa berubah tidak selalu berbentuk parabola sederhana. Jika gaya dorong vertikal awal lebih kecil daripada berat roket, maka roket dapat mengalami fase penurunan sesaat sebelum akhirnya naik kembali setelah sebagian bahan bakarnya habis dan massanya berkurang. Fenomena ini menghasilkan titik belok atau inflection point, bahkan lintasan berbentuk huruf S. Secara matematis, kondisi ekstrem dari lintasan ini dapat dicari dengan memecahkan persamaan kecepatan vertikal sama dengan 0, Vy T sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, digunakan fungsi khusus yang disebut Lambert W, yang menyelesaikan bentuk WE sama dengan Z. Fungsi Lambert W memungkinkan kita menemukan nilai waktu ekstrim di mana roket mencapai puncak atau lembah lintasan. Nilai ini sangat bergantung pada parameter awal seperti kecepatan awal, sudut, dan rasio gaya dorong terhadap berat. Selain itu, fenomena ini menunjukkan transisi dari kondisi di mana gaya dorong lebih kecil dari berat menjadi lebih besar. Akibat pengurangan massa, inilah alasan mengapa lintasan roket seringkali menampilkan bentuk yang jauh lebih kompleks daripada proyektil biasa. Demikian, pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa gerak proyektil dengan massa berubah merupakan salah satu topik yang menantang dalam mekanika klasik. Perubahan massa menyebabkan percepatan efektif roket berubah secara non-linier terhadap waktu. Akibatnya, lintasan roket tidak lagi mengikuti pola parabola sederhana, melainkan membentuk lintasan melengkung yang kompleks. Konsep ini tidak hanya relevan dalam studi akademik, tetapi juga memiliki penerapan langsung dalam teknologi roket, peluncuran satelit, serta sistem propulsi berbasis bahan bakar cair. Melalui pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan tentang penerapan hukum Newton pada sistem bermassa variabel dan memahami pentingnya analisis matematis dalam mendeskripsikan gerak fisik yang tidak ideal. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.